Halo anak-anak, kita berjumpa di pelajaran daring di SMP Sekabupaten Jombang, untuk khususnya di kelas 9. Perkenalkan, saya Ibu Fajar Ari Putriani. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Ngoro. Kita belajar bersama untuk bimbingan konseling di kelas 9 SMP Kabupaten Jombang semester ganjil untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang remaja dan pertumbuhannya. Sebelumnya Ibu akan sampaikan, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Untuk kali ini, kita akan menyimak materi di PPT ini. Jika kalian nanti dalam menyimak materi, kalian belum jelas, dipersilakan untuk bertanya kepada guru BK-nya masing-masing di sekolah melalui grup WhatsApp WA masing-masing di sekolahnya. Tujuan layanan kali ini yaitu masa remaja dan perubahannya yang sekarang ini yang kalian alami, yaitu kalian dapat memahami tentang masa remaja dan perubahan yang ada di dalam diri kalian, serta memiliki sikap positif terhadap perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial yang terjadi pada diri kalian. Sebelum memasuki materi, Ibu akan memberikan ice breaking dulu ya, biar kalian bisa lebih enjoy untuk menikmati layanan kali ini. Supaya kalian bisa mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian sebagai seorang remaja. Nah, tolong, Ibu punya gambar. Di sini kalian teliti. Kalian harus mendapatkan gambar apa yang Anda ketahui di dalam gambar di sini. Kalian boleh menemukan gambar orang atau binatang dan jumlahnya. Ibu kasih waktu untuk beberapa detik untuk kalian amati. Kalian menemukan berapa, tolong ditulis di kertas, dan kemudian jumlahnya berapa, dan kalau sudah ketemu, tolong nanti dicocokkan dengan jawaban yang Ibu punya. Sudah, anak-anak? Sudah menemukan gambar binatangnya, orangnya, dan jumlahnya berapa? Oke, baik. Kita cocokkan ya. Oke. Nah, Ibu punya gambar di sini ada 16 burung gagak. Ada 1 ekor kuda dan 1 manusia. Apa benar kalian juga menemukan jumlah ini? Tolong, kalau kalian bisa mempunyai jawaban yang sama seperti Ibu, ada 16 burung gagak, 1 kuda, 1 ekor kuda, 1 manusia. Berarti kalian mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Oke, ucapkan pada diri kalian sendiri, aku bisa. Gitu ya. Oke. Bagi yang belum menemukan, jangan berkecil hati, ya. Dibuat happy aja. Karena pembelajaran dari daring seperti ini, kalian harus merasa happy, ya. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Persepsi, supaya kalian memahami tentang diri kalian sebagai seorang remaja. Yang dikatakan remaja itu adalah individu yang khusus remaja akan mengalami perkembangan baik secara fisik maupun psikis,
yang meliputi aspek-aspek intelektual, sosial, emosi, bahasa, moral, dan agama. Remaja diidentifikasi sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Istilah ini menunjuk masa pada dari awal pubertas sampai mencapai kematangannya. Masa remaja sering disebut masa transisi, sebab di masa ini seorang beralih dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa ini terjadi pada usia belasan, yang sekarang kalian alami sekarang. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang sudah masuk masa remaja. Di antaranya perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial. Jadi kali ini kita mempelajari bukan orang lain, tetapi dirimu sendiri, yaitu kamu sebagai seorang remaja. Apa saja sih remaja yang dialami oleh remaja? Mari kita ikuti selanjutnya. Pengertian remaja di sini adalah individu manusia yang berusia antara 13 sampai 18 tahun. Nah, itu kan usia kalian. Betul tidak? Iya. Rentan kehidupan. Coba kita ulang ya, masa kalian waktu dulu lahir misalnya. Masa prenatal, saat dalam kandungan ibu, yaitu usia 9 bulan kalian lahir, itu masa prenatal. Kemudian dilanjutkan masa bayi, 0 tahun, yaitu pada waktu kalian dilahirkan sampai usia 2 tahun, itu dinamakan masa bayi. Dilanjutkan fase berikutnya, yaitu masa kanak-kanak, yaitu antara usia 2 tahun sampai 10 tahun. Nah, dilanjutkan fase berikutnya yang paling penting dalam kehidupan, yaitu fase masa atau remaja, yaitu usia 11 tahun sampai 19 tahun yang sekarang kalian hadapi, kalian jalani, harus dihadapi dan jalani dengan rasa happy, ya, karena masa remaja tidak akan diulang. Oke. Dilanjutkan fase masa dewasa, yaitu usia 20 tahun sampai 39 tahun. Diikuti selanjutnya yaitu masa setengah baya, usia 40 sampai usia 60 tahun. Dan masa tua yaitu 60 tahun ke atas. Oke, kita lanjut. Pembagian usia remaja itu ada 3, yaitu remaja awal, antara 11 tahun hingga 13 tahun. Dilanjutkan masa remaja pertengahan antara usia 14 tahun sampai 16 tahun. Dan remaja akhir antara usia 17 tahun sampai 19 tahun. Coba cari, kamu posisinya sekarang di mana? Oke, sudah ketemu? Oke, jadi usia kalian yang kelas 9 sekarang ini adalah masuk dalam fase masa remaja pertengahan. Oke, kita kupas lagi selanjutnya. Kalian akan menghadapi beberapa perubahan, diantaranya adalah perubahan fisik. Khususnya sekarang kita bahas, yaitu remaja putri. Ayo dicocokkan dengan dirinya sendiri. Kalian, apa benar ini? Aku sudah mengalami seperti ini. Oke, remaja putri, tandanya yaitu mengalami menstruasi. Sudahkah semuanya? Ya, sudah. Kedua, payudara sudah mulai membesar. Oke, ya. Dilanjutkan ada perubahan kulit halus dan suara menjadi merdu. Itu perubahan selanjutnya, khususnya remaja putri. Sekarang banyak yang suka menyanyi. Ya, kalian masa sekarang kan masa K-pop. Mungkin kalian penggemar K-pop. Nah, itu masa-masamu sekarang ini. Oke. Dan bentuk tubuh sudah mulai melekuk, berbentuk situ. Itu cocokkan dengan dirimu ya. Kemudian sekarang perubahan fisik pada remaja putra. Oke, yang cowok-cowok sekarang diamati ya. Sekarang mulai ada otot yang kuat, menguat ya. Tumbuh bulu di ketiak, muka, ada kumis, ada janggut, dan sekitar kemaluan. Sudah ya, kalian sudah
periksa sendiri-sendiri. Kemudian coba diraba di lehernya, tumbuh apa? Kalau yang cowok, yang cewek nggak usah. Yang cowok sekarang, oh mulai tumbuh jakun. Yang menonjol itu namanya jakun, yang itu membentuk suara kalian menjadi besar. Yang khusus remaja cowok ya. Terus kulit dan rambut mulai berminyak. Tandanya kalian bergerak sedikit, coba diperiksa. Pasti kalian sudah berkeringat. Itu mulai banyak keringat yang keluar di kulit kalian. Kemudian ciri berikutnya adalah mimpi basah, mengalami mimpi basah dan suara membesar. Kalau pada perubahan fisik cewek, anak remaja putri, mereka tadi mengalami menstruasi. Nah, untuk yang cowok, kalian mengalami mimpi basah. Sudah semua kan? Kalian sudah kelas 9? Oke. Selanjutnya, penis atau buah zakarnya membesar. Itu perubahan fisiknya. Nggak usah kalian jadi canggung, karena ini adalah ada dalam dirimu sendiri. Kalian harus mempelajarinya. Oke? Kalau ada masalah, silakan konseling atau konsultasi sama guru BK. Oke. Kadang-kadang produksi kelenjar keringat menjadi lebih banyak, mengeluarkan getah pada permukaan kulit, sehingga menyumbat pori-pori dan terjadilah jerawat. Makanya remaja itu sering ada jerawat. Nah, jerawat itu karena ini penyebabnya. Paham ya sekarang? Bukan karena jerawatan mikirin cewek, enggak. Karena memang perubahan fisik di sini masa fase remaja itu ada kelenjar keringat yang lebih banyak menghasilkan getah, dan kulitnya, pori-porinya itu tutup, tersumbat. Nah, terjadilah di situ jerawat karena dia tidak bisa keluar. Jadi jangan sampai ada temennya punya jerawat kemudian digoda, diledek, punya pacar. Nah, itu memang masa-masa remaja seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita memasuki perubahan psikis ya. Oke. Mulai tertarik pada lawan jenis. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah suka sama lawan jenisnya? Yo, ada yang tersenyum tuh. Ya, oke? Oke, berarti kalian normal. Oke. Kecenderungan pada wanita, dia suka bersolek, mempercantik diri. Supaya apa? Supaya tampil di depan teman-teman cowok. Wah, gitu. Itu sih wajar, karena inilah perubahan psikisnya. Dilanjut, yaitu kecenderungan pria yang menunjukkan kejantanannya. Wow, yang tadi ototnya besar, wow, sudah mulai nih. Sudah mulai menunjukkan dirinya. Otot menandakan bahwa dirinya adalah kuat. Gitu. Dilanjut adalah perubahan kejiwaan. Seperti efeknya ini ya, bisa rendah diri, bisa malu, cemas, bimbang, dan salah tingkah laku bila menghadapi lawan jenis. Lebih senang untuk berkumpul di luar rumah. Ayo coba, siapa yang suka ngedit ya istilahnya, atau bertemu janjian bertemu sama temannya di taman atau di mana, itu kan kejadiannya. Mana mungkin kalian berani mengundang temannya ke rumah. Nah, itu tanda-tandanya perubahan psikis kalian sekarang tumbuh. Oke, kita lanjut. Di samping itu adalah perubahan tingkah laku dan emosi yang tidak stabil, penuh kontradiksi. Suatu saat kelihatan lemah lembut, tetapi pada suatu saat yang lain terkesan judes, centil. Coba kalian lihat temanmu yang mana itu yang suka seperti itu. Oke, atau jangan menilai orang, dirimu sendiri aja. Oh iya, pada suatu saat kelihatan ceria, lemah lembut, tapi pada suatu saat yang lain merasa, aku kok merasa seperti ini. Nah, terkesan tidak mengerti tentang diri sendiri. Nah, ini adalah perubahan psikis yang kalian tidak menyadarinya. Oke, dilanjut, mudah tersinggung, tetapi juga mudah gembira, meluap-luap pada suatu ketika, sensi gitu ya. Biasanya ini pada remaja putri nih, kalau menjelang mens dia akan mengalami PMS gitu ya. Nah, di sini
ada rasa sensi. Bagi cowok-cowok, kalau ada temannya yang sensi, jangan diganggu. Ya, itu ingat, biar pertemanan kalian bisa baik gitu. Di samping itu, punya aspirasi yang tinggi, tetapi juga dorongan yang rendah. Punya keinginan, punya rasa, punya hasrat untuk meraih sesuatu, tetapi tidak ada kekuatan. Gitu. Ingin bebas, tetapi juga butuh bimbingan. Tidak harusnya remaja itu bebas tanpa bisa diawasi. Remaja masih butuh bimbingan, seperti contohnya kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kalian kan belajarnya dari rumah. Nah, untuk pengawasan kan dari orang tua, gitu ya. Ya. Terus ingin punya teman akrab, tetapi kadang-kadang ingin menyendiri. Kadang ingin punya sahabat, tetapi pada suatu ketika dia ingin menutup dirinya. Itulah remaja. Oke? Mudah terpengaruh, agresif. Makanya di dunia remaja, dunia kalian sekarang ini, kalian harus punya jalur yang lurus. Jangan ikut-ikutan, sedikit ada informasi kalian terpengaruh. Nah, itu. Makanya sering terjadi perkelahian remaja. Nah, karena memang remaja itu mengalami perubahan psikis di saat-saat semacam ini. Oke. Lanjut, suka mengkritik tanpa memperlihatkan diri lebih baik. Ya, itulah ciri remaja. Sukanya ngeritik orang, ngeritik temannya, tapi dirinya sendiri tidak dirubah-rubah. Itulah remaja. Oke. Ada rasa tertarik dengan lawan jenis, itu cirinya. Oke, kita lanjut. Rasa ingin tahunya besar. Jadi ingin tahu, apalagi sekarang. Sekarang kalian belajar pakai gadget. Di situ banyak yang harus kalian pelajari. Cukup yang fasilitas untuk belajar dari rumah atau belajar dari jarak jauh ini saja yang kalian pelajari. Yang lain-lainnya jangan. Oke. Terus mulai kalian di saat remaja ini mulai menghayati religius, etik, dan estetika berkembang lebih mendalam. Jadi kalian mulai belajar lebih baik lagi untuk hal kesopanan, menjaga estetika, menjaga kode etik atau norma-norma. Itu remaja sekarang kalian hadapi ini dan mulai belajar. Ya, lebih paham tentang dunia, bagaimana kalian harus bersikap untuk lebih baik lagi, itu duniamu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang remaja yang mengalami perubahan mental. Di sini kalian mengalami perubahan mental di saat-saat sekarang. Perubahan mental itu diantaranya mampu berpikir analitis. Oh, jadi kalian bisa sekarang menganalisa sesuatu. Nggak harus langsung ditelan gitu aja. Tapi menganalisa, oh kejadian ini seperti ini, karena seperti ini. Jadi kalian bisa sudah mulai memikirkan suatu hal terjadi gitu. Terus ada rasa khawatir tumbuh dewasa. Mungkin kalian masih menyenangi dunia remajamu. Nanti jangan-jangan aku cepat dewasa dan sebagainya. Itu kalian alami secara alami saja dan disyukuri. Oke. Terus saat-saat ini kalian akan lebih kreatif. Nah, ibu pelajari bahwa sekarang kalian lebih kreatif, belajar dari jarak jauh ini malah kelihatan kreatif, disuruh kasih video, kasih TikTok, dan sebagainya. Itu kreatif juga termasuk, ini ciri kalian. Terus memiliki banyak ide dan gagasan menarik. Oh ya, inilah kalian, kembangkan yang baik, kembangkan yang positif. Ya. Kemudian ada kekhawatiran perasaan orang lain terhadap dirinya. Misalkan dalam hal berperilaku, ketemu orang, kalian merasa, mereka gimana ya menurut mereka aku di sini. Nah, itu remaja itu suka seperti itu. Jadi kelihatan kalau di tempat umum pertemuan gitu dia suka canggung. Itu masa perubahan mental kalian. Oke. Sekarang perubahan sosial. Perubahan sosial diantaranya hubungan sosial lebih meluas.
Coba kalian rasakan, sekarang dengan adanya pembelajaran jarak jauh, kalian pasti tidak lepas dari namanya HP, ya kan? Nah, kalian pasti punya banyak grup-grup, grup kelas, grup Google Classroom, dan grup banyak lagi. Jadi kalian sekarang lebih banyak mempunyai grup, tapi tujukan untuk kebutuhan atau untuk lebih baik lagi dalam belajar di duniamu sekarang ini yang kamu alami, gitu. Mencari teman yang sesuai dengan kesukaan. Misal kalian mempunyai hobi futsal, pastilah kalian mencari teman yang suka sama hobinya yaitu futsal, itu kan? Oke. Asertivitas remaja. Di dunia remaja, kalau kalian menjalani kehidupan yang tidak positif, kalian akan terjerumus dalam kehidupan yang salah. Nah, ini perlu dibimbing ya di saat ini. Oke. Ingin diakui, misalnya ingin dihargai, ingin diperhatikan, dan ingin diterima. Itulah duniamu sekarang ini. Kalau di rumah punya adik atau punya kakak atau punya siapa, nah kalian keberadaanmu, kehadiranmu di rumah, nah kamu inginnya minta dihargai, diterima, itu. Nah, sesuaikan dengan apa yang kalian alami, gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan, senang. Kalian sekarang senang melakukan kegiatan bersama, tetapi cukup di keluarga saja. Jangan cari kegiatan di luar, karena saat pandemi seperti ini, tetap kalian harus menjaga protokol kesehatan, ya. Kemana-mana harus pakai masker, selalu cuci tangan, gitu kan? Jangan sembarangan kalau kemana-mana tanpa masker, karena sampai saat ini kita nggak tahu sampai kapan berakhir pandemi ini, oke? Terus terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide, gagasan. Biasanya kalau di rumah ini ada orang tua, ada kakak, saudara, adik, pastilah yang remaja itu pasti punya pendapat. Ah, ini punya usul yang banyak, gitu. Ya, itulah cirinya remaja, ya. Oke. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kalian sebagai remaja menghadapi ada perkembangan di masa remaja kalian. Di situ ada tugas-tugasnya sebagai remaja, ya. Kalian harus mencocokkan dalam diri kalian. Oke. Kalian harus menerima fisiknya sendiri, berikut keragaman kualitasnya. Masing-masing remaja sangat unik, tidak sama satu sama yang lain, gitu ya. Oke. Kalian harus menerima fisiknya, ya. Fisikmu masing-masing. Kemudian mencapai kemandirian emosional dan orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Jadi kalian mempunyai seorang figur, misalnya ayah atau ibu, gitu, atau siapapun itu menjadi figur kalian. Aku bisa mandiri, itu otomatis. Setiap hari kalian melihat itu, jadi kalian akan mengadopsi jadi dirimu seperti itu dalam kemandirian emosional. Oke. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya baik secara individu maupun kelompok. Jadi, kalian mulai berkembang dalam berkomunikasi dengan teman-teman, dengan kelompok kalian, atau dengan dirimu sendiri. Jadi, sudah mulai berkembang untuk berkomunikasi dengan baik. Menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Nah, di sini hati-hati ya remaja. Kalian jangan sampai mengidolakan seseorang yang kalian nggak kenal. Nah, kebanyakan kan mengidolakan yang namanya artis. Boleh-boleh saja, tapi yang baik ya. Kalian jadikan dirimu seperti dia, bisa membanggakan, bisa positif. Nah, kebanyakan remaja sekarang gandrungnya adalah sama K-pop. Ya, penyanyi-penyanyi Korea, begitu kan? Nah, itu tidak bisa disangkali, ya kan? Jadi cari yang positif sebagai modelmu. Oh, pribadinya baik. Nah, itu bagus.
menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Itu lebih bagus lagi. Kamu sudah menerima secara fisik, secara psikis dirimu sendiri, dan kamu percaya terhadap dirimu sendiri. Itu lebih bagus, tanpa harus mengadopsi punya orang. Itulah dirimu. Ini diriku, ya ini apa adanya. Itu, oke? Sekarang remaja itu tidak lepas dari problema. Ya, siapa sih remaja? Pastilah nggak ada problema. Oke? Permasalahan berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik itu dialami oleh remaja. Biasanya remaja saat ini, khususnya kalian yang sedang belajar dari jarak jauh, apa kegiatan di rumah? Kebanyakan apa? Mager. Apa mager? Malas gerak, iya kan? Nah, itu permasalahan yang berkaitan dengan fisik dan motorik. Yang kerja hanya tanganmu, ya. Cobalah kamu rasakan 1 hari 24 jam, kamu di mana? Oke, mengerjakan tugas. Iya, tugas yang dari seperti apa? Oke, yang kerja apanya? Ya, tangannya gitu. Ini, permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan perkembangan kognitif atau pengetahuan dan bahasa. Itu. Jadi selama ini kalian akan mengalami ini perubahan. Jadi lebih baik gitu ya. Harus kalian jalani hal-hal semacam ini. Perubahan berikutnya adalah, problema berikutnya adalah bermasalah berkaitan dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Kalian di duniamu yang saat sekarang, jangan sampai salah bergaul ya. Jadilah remaja yang punya etikat baik, positif, berpikir yang positif. Ya, kehidupanmu harus di hal-hal yang positif, jangan kamu terbawa ke hal-hal yang negatif. Karena apa? Masa remajamu baik, nanti masa dewasamu pasti akan lebih baik. Kalau masa remajamu akan mengalami hal-hal yang kurang baik, itu berdampak pada masa dewasamu. Coba saja, kalian lihat di lingkunganmu, siapa yang bisa kamu jadi panutan. Oke. Bermasalah berkaitan dengan perkembangan kepribadian dan emosional. Biasanya remaja sekarang ini cenderung dia asik dengan dirinya sendiri, asik dengan dunianya sendiri, tanpa harus bergaul dengan orang luar atau temannya. Dia asik dengan gadgetnya di situ. Ini yang dialami remaja saat-saat pandemi sekarang. Oke. Jadi apa ya kalau sudah punya masalah? Terus untuk solusinya. Oke, kita akan bahas solusi remaja dalam menyikapi permasalahannya. Kalian sudah tahu permasalahan yang kalian hadapi di duniamu yang saat ini. Mari kita bahas tentang solusinya. Oke. Solusinya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Janganlah kalian meninggalkan untuk tidak beribadah dimanapun kalian beribadah. Dilakukan dengan sungguh hati. Jangan hanya karena dilihat orang, oh anak ini baik, anak ini soleh, anak ini... Enggak, tapi dari hati. Lakukan itu. Oke? Berikutnya. Bersikap terbuka kepada orang tua. Ada permasalahan apapun, sampaikan ke orang tua. Yang paling dekat kan orang tua saat ini. Bapak ibu guru jauh. Kita belajar pun dari jauh. Nah, sampaikan kepada orang tua atau keluarga yang terdekat. Ya, masalah yang terjadi kalian sampaikan, ungkapkan. Pastilah kalian akan dibantu. Jangan hanya dipendam sendiri. Karena kalian masih butuh bimbingan. Oke. Jadilah remaja yang tidak putus asa. Masalah semua, kita mengalami masalah saat-saat seperti ini. Ya. Oke. Jangan jadi remaja yang putus asa. Putus asa. Jadilah remaja yang giat, yang mampu, yang semangat, gitu. Jadilah remaja yang berpikir dan bersikap positif terhadap permasalahan yang terjadi. Jadi, hadapi saat-saat sekarang ini untuk bersikap positif. Ya, kita terima, kita bisa belajar dari jarak jauh ini sudah bersyukur. Tetap bisa bersyukur karena apa? Karena saat ini memang kita tidak bisa berbuat seperti yang lampau sebelum ada virus. Jadi kalian saat ini belajar di rumah itu demi kebaikan kalian, demi kebaikan semuanya. Jadi tetap
hadapi dengan hati yang senang, happy, dan bersyukur, dan punya etikat positif terhadap permasalahan ini. Aku belajar dari jarak jauh, tetap aku jalani. Tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, semua mapel dikerjakan dengan baik. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke berikutnya. Kalian sebagai remaja harus selalu bersyukur atas semua yang telah dimiliki. Apapun yang ada di rumah, apapun kalian bisa mengerjakan dengan HP, apapun, yang penting kalian bisa belajar dari rumah dan mengerjakan tugasnya. Disyukuri saja semuanya itu ya. Oke. Sekarang Ibu punya tugas. Wow, jangan tugas lagi gitu ya. Oke, tugasnya Ibu ini tolong nanti dikumpulkan ke guru BK-nya masing-masing ya. 1. Jelaskan ciri-ciri remaja, yaitu dirimu sendiri yang terjadi pada dirimu. Jelaskan ciri-ciri remaja yang terjadi pada diri kalian. Tadi kan sudah menyimak ya. Nah, dan kalian juga sudah mengalami, jadi kalian bisa menjawabnya tentunya. Yang kedua, hal-hal apa yang bisa kalian lakukan pada masa remaja ini? Jadi kalian bisa apa saja? Sampaikan. Dijawab dan disampaikan ke guru BK-nya. Apa saja yang kalian bisa lakukan sebagai seorang remaja? Berikutnya, pertanyaan nomor 3, apa ada permasalahan pada diri kalian pada masa remaja ini? Jika ada, jelaskan permasalahannya dan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mengantisipasinya atau mengatasinya. Jadi yang nomor 3, apa ada permasalahan pada diri kalian pada masa remaja ini? Jika ada, jelaskan permasalahannya dan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mengatasinya. Oke? Sudah paham tugasnya? Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Kiranya kita patut bersyukur kalian sudah mengetahui siapa diri kalian sebagai seorang remaja. Jadi jangan kaget karena kalian sekarang sudah tahu seorang remaja itu mengalami perubahan, mengalami masalah-masalah problema dan mengatasinya. Kalian sekarang bisa mengatasi dirimu sebagai seorang remaja. Jadi Ibu berharap kalian bisa melalui fase remaja kalian ini dengan baik, dengan kegiatan yang positif. Baik anak-anak, untuk kali ini Ibu untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita bersyukur dan semoga bermanfaat. Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih.